Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Puji syukur hari ini kita boleh dipertemukan di hari ini dalam rencana tindak lanjut rencana pembelajaran PJOK berbasis proyek bersama komunitas belajar sekolah atau yaitu Katonik. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah beserta dengan Bapak Ibu Guru yang boleh hadir pada saat ini. Ya, tanpa membuang-buang waktu kita akan mendengarkan pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Sirajuddin. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum kita memulai, alangkah bijaknya saya memperkenalkan diri walaupun sudah kenal. Baik, nama saya Sirajuddin. Saya di sini sebagai siswa atau peserta pelatihan PKG PJOK. Di sini saya mendapatkan sebuah tugas untuk mengimplementasikan sebuah program atau rencana proyek yang bekerja sama dengan komunitas belajar yang ada di sekolah masing-masing. Dalam hal ini saya menyusun sebuah proyek PJOK, pembelajaran PJOK dengan metode SEM ya. Oke. Sebelumnya saya bertanya dulu, ada yang pernah istilah Sport Education Model atau SEM? Belum pernah. Oke. SEM sebenarnya kami kemarin dikasih tiga pilihan model, yaitu yang pertama model pendidikan gerak, yang kedua model pendidikan kebugaran, dan yang terakhir ada model pendidikan model sport edukasi. Sport education model ini sebenarnya sering kita lihat dan sering kita lakukan. Bapak Ibu pernah lihat sebuah event pertandingan? Pernah kan? Event pertandingan tersebut mulai dari tahap pembukaan, pelaksanaan hingga penutupan. Itu selama ini ketika ada O2SN atau apapun, kan Bapak Ibu pernah lihat, itu yang menjadi panitia kan Bapak Ibu guru atau dari pihak lain. Kalau di tingkat atas atau di tingkatan SMA SMP, mungkin panitianya sudah dari OSIS. Nah, ini hal baru untuk kita yang di SD. Kenapa? Karena dalam model edukasi ini, sport education model ini, peserta didik itu terlibat mulai dari perencanaan hingga sampai selesai. Jadi di sini tugas guru hanya sebagai fasilitator. Jadi mulai dari panitianya, pelaksananya, bahkan mereka nanti akan bermain peran dan bertukar peran. Jadi pembelajaran ini diarahkan berpusat pada peserta didik. Dalam artian semua tugasnya diserahkan kepada peserta didik. Ya, walaupun nantinya tetap kita akan dampingi karena kita masih di tingkat dasar. Oke, next. Ya, yang latar belakang. Oke, baik. Kenapa saya mengambil ini? Latar belakangnya ini ya, pembelajaran berbasis proyek, dan kita harus bekerja sama. Sebenarnya tadi harus kerjasama dengan guru kelas sama guru mapelai, misalnya Pak Guru agamanya. Ya, ini latar belakangnya. Kenapa saya angkat ini? Pertama, saya mempertimbangkan suara peserta didik. Dalam hal ini suaranya adalah permintaan peserta didik. Kemarin saya coba tanya-tanya di kelas 6, untuk kegiatan olahraga yang mereka sukai apa? Ternyata ada dua pilihan. Yang pertama sepak bola, pasti laki-laki. Yang kedua kasti, pasti perempuan. Kelas 5 pun begitu.
walaupun ada sedikit perbedaan semangat di kelas 5 kemarin, siswa perempuannya kayaknya motivasi untuk olahraganya turun. Yang pertama itu yang saya tandai. Terus yang selanjutnya, kenapa saya pilih sepak bola? Pertimbangan selanjutnya adalah pilihan kedua, yaitu ketika ada dua pilihan dan ada isu yang ingin saya angkat dan saya selesaikan adalah siswa perempuan. Ternyata hampir siswa perempuan itu kalau disuruh main bola pasti tidak mau. Tapi ketika kita adakan sebuah pertandingan, istilahnya tidak bercampur, misalkan tingkat putri dan putri, putra dan putra, ternyata saya lihat kemarin saya coba di kelas 6, antusiasnya luar biasa. Itu salah satu alasannya. Oke, selanjutnya ini ya, tujuan. Setelah melihat tadi latar belakang, tujuannya diharapkan ini ya, dalam permainan sepak bola dan menumbuhkan kesadaran untuk kebugaran dan kesehatan tubuhnya sebagai. Yang selanjutnya, yang kedua, dengan model pembelajaran ini diharapkan peserta didik nantinya ada jiwa gotong royongnya, ada kemandiriannya, dan ada jiwa sportifnya yang akan tumbuh ketika itu. Yang ketiga, peserta didik dapat mengekspresikan atau minimal dia mau mengambil bagian dalam sebuah event. Apakah dia mau jadi ketuanya, mau jadi sekretarisnya, atau mau jadi pesertanya, atau bahkan tim holding. Bahkan dalam situasi yang sudah sangat bagus, ada bisa desainnya, membuat desain flyer, desain apapun, itu dilibatkan. Makanya di sini saya ditugaskan untuk mencoba kerjasama dengan komunitas belajar. Komunitas belajar di sekolah tersebut sebenarnya mirip-mirip P5. Bahkan ada yang mengintegrasikan dengan P5 karena kegiatan ini istilahnya kegiatan co-kurikuler, jadi lintas mata pelajaran. Lintas mata pelajaran dan kegiatannya di luar kegiatan intrakurikuler atau kegiatan pembelajaran. Ya, kalau dilihat sekilas teman-teman itu banyak yang langsung P5, langsung dikaitkan dengan P5. Tapi karena ini hal baru, jujur saja saya belum berani mengaitkan ke P5. Karena untuk penerapan sains ini menurut saya bagus, menarik. Tapi untuk itu lagi ya, karena hal baru, jadi saya cuma ambil satu fase, yaitu fase C atau yang kelas tinggi, yaitu kelas 5 dan kelas 6. Oke, next. Nah, ini ya, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan dari tujuan. Jadi di sini setelah ada tujuan tadi yang diinginkan, ini adalah langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang akan kita coba untuk mencapai tujuan yang tadi. Lanjut next. Nah, mungkin di sini akan agak lama terkait struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Di sini saya menganggap proyek atau kegiatan yang telah saya rencanakan nanti diterapkan di kelas 5 dan kelas 6, terus pelibatannya ya, mulai dari kepala sekolah, guru kelas 5, kelas 6, bahkan guru mapel, Pak I dan Pak, bahkan kalau perlu wali kelas yang guru kelas lain bisa membantu, mungkin misalkan ketika di kegiatan pembukaan, siapa tahu ibu guru kelas 2 mau tampilkan siswanya menari dalam pembukaan. Nah, itu salah satu bentuk pelibatan. Makanya komunitas belajar dilibatkan dalam rencana ini. Atau bahkan ya sama nih saya bilang tadi, SEM itu kayak semacam kompetisi kecil, event kecil yang dilaksanakan di sekolah. Sebenarnya dilaksanakan juga di sekolah, karena di setiap akhir semester biasanya kita kan adakan korsmi. Cuman kita kan tidak pernah libatkan siswa sebagai panitia, biasanya begitu. Nah, nanti di sini peran kita hanya sebagai fasilitator.
Kalau nanti dalam pertandingan, misalkan sepak bola yang saya angkat tadi, wasitnya, penghitung skornya, semuanya siswa. Guru hanya mengamati dan mengevaluasi di pinggir lapangan. Terus yang kedua, peran-peran teman-teman di sini ya, ibu guru kelas 5, kelas 6 apa? Di sini mengaitkan tentang materi pelajaran apa yang kira-kira berkaitan tentang event tersebut. Nah, bahkan guru, misalkan Pak Guru Agama, oh dalam setiap event itu ternyata ada yang baca doa. Nah, di sini Pak Guru Agama bisa dampingi siswa, istilahnya membuat bacaan doa untuk nanti di saat pembukaan atau penutupan. Terus yang kedua, misalkan mata pelajaran apa yang bisa dikaitkan selanjutnya? Misalkan bahasa Indonesia. Di sini nanti mungkin ibu guru kelas 5 atau kelas 6 atau bahkan guru PPK-nya bisa membantu menyusun misalkan laporan kegiatannya, misalkan hasilnya, atau bahkan membantu ketua panitia untuk membacakan laporan di saat pembukaan dan penutupan nanti. Itu peran-peran semuanya. Jadi mulai dari tahap persiapan hingga penutupan itu dilibatkan aktif peserta didik, guru dan yang lainnya, itu hanya sebagai fasilitator saja. Kurang lebih seperti itu. Silakan next. Nah, kalau Ibu Maya kayaknya tidak asing dengan ini. Ya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau ya aset sebenarnya satu ya, tentang yang dimiliki kelas atau sekolah. Di sini saya memetakan aset manusia. Ibu Maya mungkin sudah paham apa aset manusia ini kira-kira. Ya, guru. Nah, guru. Aset manusia yang dimiliki sekolah kita itu ada gurunya, ada kepala sekolahnya, ada siswanya, ada komitenya. Itu semua adalah aset yang dimiliki sekolah kita. Terus yang kedua, aset sosial. Kira-kira aset sosial yang kita miliki itu apa? Kalau yang ada di lingkungan kita. Ya, tentu hubungan dengan berhubungan dengan masyarakat, komite, orang, pokoknya berhubungan dengan orang di luar sosial kita. Bahkan hubungan antar teman itu juga itu bagian aset dari kita. Kalau hubungan saya, misal saya dengan Pak J kurang baik, itu berarti asetnya tidak bagus. Nah, itu salah satu pemanfaatan aset sosial. Terus yang kedua, aset politik. Aset politik ini adalah berkaitan dengan kebijakan dan dukungan. Jadi kita sudah bisa petakan di sini kayak misalkan ibu kepala sekolah itu merupakan aset politik yang saya miliki. Kenapa? Beliau itu memberikan misalkan dukungan penuh untuk kegiatan yang saya ikuti kemarin, kegiatan PKG itu merupakan aset yang luar biasa karena memberikan dukungan, dorongan, bahkan memberikan izin untuk saya pergi ke Makassar. Itu merupakan aset politik yang saya miliki. Lebih jauh lagi, misalkan pemerintah desa yang memberikan keluasan untuk kalau misalkan ada hal-hal yang lain lah yang berkaitan pemerintah, terus dinas pendidikan, itu merupakan aset politik yang kita miliki. Terus yang selanjutnya, aset agama dan budaya. Kalau saya lihat aset agama dan budaya, pasti sudah tidak asing kegiatan gotong royong di masyarakat kita. Terus ada agama mayoritas kita di sini Muslim, ada masjid dekat. Jadi setiap kita ada mengadakan kegiatan, ada masjid, itu bisa. Bahkan tadi bisa masuk di aset fisik juga, karena berdekatannya masjid. Yang selanjutnya aset finansial. Aset finansial ini contohnya dana bos reguler atau bos afirmasi. Ada juga dana komite. Itu sebenarnya aset yang kita miliki. Terus yang selanjutnya terkait aset fisik. Semua yang ada di sekolah, mulai dari gedung, lapangan, bahkan itu yang saya bilang tadi ada masjid dekat, itu merupakan aset fisik yang kita miliki. Semua fasilitas sarana dan prasarana, mulai proyektor kayak hari ini, proyektor. Seandainya tidak ada aset itu, mungkin saya akan kesulitan.
Terus yang selanjutnya aset lingkungan dan alam. Ya, kita bersyukur kita berada di lingkungan yang bisa dibilang kondusif atau aman. Bahkan alam pun masih banyak menyediakan yang bisa saya manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Itu salah satu aset. Ini semua adalah salah satu trik cara untuk melaksanakan sebuah pembelajaran yang berpikir berbasis aset atau kekuatan. Jadi sebelum kita belajar atau sebelum kita mengajar ke siswa, coba sesekali kita petakan aset ini. Otomatis yakin dan percaya ketika kita berpikir sesuai aset yang dimiliki sekolah, kita tidak akan terlalu mengeluh atau bahkan tidak terlalu pusing lah, karena ternyata ada banyak aset yang bisa kita manfaatkan. Nah, dalam hal ini aset-aset ini pun akan saya manfaatkan untuk rencana pembelajaran berbasis proyek yang nantinya kita akan kerjakan sama-sama insya Allah. Oke, next. Ya, rencana evaluasi. Nah, ini tadi yang saya bilang, evaluasi itu perannya nanti adalah kita sebagai fasilitator. Kita mengevaluasi, bahkan selama pelaksanaan boleh memberikan umpan balik langsung, evaluasi langsung diberikan umpan balik. Terus yang selanjutnya bisa mungkin di akhir atau kayak tadi saya bilang tadi, menyusun laporan, terus mana hal-hal yang mungkin harus diperbaiki selanjutnya. Nah, ini arahnya adalah kayak semacam refleksi. Jadi bisa kita ambil mana sih hal-hal yang baik yang sudah terlaksana, mana yang kurang terlaksana. Oke, selanjutnya kayaknya slide. Nah, ini kemungkinan atau mungkin yang saya hadapi masalahnya. Bahkan mungkin ada lebih banyak lagi tantangan dan penyelesaiannya nanti. Ya, saya angkat 2 tantangannya ya. Yang pertama kemungkinan adalah komunikasi kita. Karena hal baru ini, yakin dan percaya pasti banyak yang bagaimana nanti pelaksananya, bagaimana? Nah, wajar saja kalau itu saya anggap sebagai tantangan. Nah, terus yang kedua, peserta didik itu ketika dia sudah bermilih, oh Pak, saya mau jadi wasit. Ternyata pas hari H, dia tidak mau. Nah, itu salah satu tantangan. Solusinya bagaimana? Ya, kita buat kesepakatan memang di awal. Jadi ketika mereka sudah siap saya jadi wasit, apapun yang terjadi, ya jadi wasit. Nah, nanti ketika mau bertukar peran, ya harus kita sediakan yang lainnya lagi. Seperti itu. Ini salah satu tantangan dan solusi. Bahkan mungkin teman-teman nanti ketika pasti banyak bertanya, bagaimana? Oke, next. Nah, ini slide terakhir. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Semoga kata-kata yang saya ucapkan di sini ya, atau yang saya tuliskan, komunikasi, kolaborasi, dan berbagi, itu sebagai pemantik untuk kita selalu memotivasi untuk belajar. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja penyampaian ketika ada. Ya, demikian pemaparan yang boleh disampaikan oleh Pak Sira. Kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Sedikit mau bertanya tentang SEM ini, Course Education Model, dan saya ingin tanyakan di sini
tidak salah di Mesra itu kayaknya ada permainan bola-bola mini yang bisa kita kembangkan. Kalau kita bicara masalah minat, kan artinya anak-anak kalau belum apa istilah itu, kalau kita kenal maka tak sayang. Ya mungkin itu jadi masukan buat saya. Kita kembangkan juga olahraga yang sifatnya menggunakan bola kecil, atau paling tidak kita perkenalkan sama anak-anak. Tapi saya tidak tahu, kembali lagi mungkin dalam proses pembelajaran memang itu tidak ada kemungkinan besar. Cuma apa salahnya kalau kita perkenalkan kepada mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kami persilakan kepada Bu Materi untuk menjawab. Oke, terima kasih, pertanyaan yang luar biasa dan masukan untuk saya. Kenapa saya ambil bola besar atau sepak bola? Kan tadi sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa isu sosial yang coba saya angkat. Mungkin nantinya akan saya gunakan itu juga bola kecil atau kasti. Mungkin akan saya terapkan ketika ini berhasil. Sepak bola sini nanti saya tidak gunakan lapangan besar. Mungkin nanti akan diganti ya. Bukan sepak bola, tapi sepak bola mini, atau nanti saya modifikasi karena mengingat jumlah peserta didik kita yang ya kurang ya. Bahkan kalau mau digunakan sepak bola. Oke, terima kasih masukan yang luar biasa buat saya. Terus terkait isu-isu yang tadi, kenapa tidak ambil misalnya bola kecil, kenapa tidak kasti, kenapa harus sepak bola? Sebenarnya saya dilema kemarin antara untuk menentukan pilihan peserta didik antara bola, sepak bola mini atau kasti, karena dua hal ini waktu saya bertanya yang diminati peserta didik kita dua olahraga ini. Terus yang kedua, pertimbangan yang kedua, sepak bola ini kayaknya menarik untuk saya coba, karena ada nanti yang saya rencanakan wasitnya nanti saya mau lihat, karena kemarin saya coba di kelas 6 ada yang sudah berani menjadi Pak saya jadi wasit. Oke. Itu mungkin salah satunya. Terus terkait keamanannya kenapa? Ketika kemarin saya hitung-hitung menimbang dan memperkirakan, kayaknya sepak bola untuk saat ini paling aman karena jumlah pesertanya itu tadi ya. Kalau kasti kan ya minimal 7, tapi kalau mau libatkan, maksudnya harusnya 12, cuman kalau dimodifikasi kan minimal harusnya masuk 7 supaya ada yang menjaga, ada yang melempar, ada yang menjaga setiap pos. Nah, kalau mau dicampur, nah itu kemarin peserta didik tidak mau karena takut mau dilempar keras katanya, padahal tidak. Jadi kalau ini nanti berhasil, rencana pembelajaran SEM dengan sepak bola ini berhasil, kedepannya tidak menutup kemungkinan olahraga lain pun akan saya gunakan metode ini untuk dalam pembelajaran. Mungkin dari saya begitu. Terima kasih. Terima kasih untuk jawaban yang sudah diberikan oleh pemateri. Jika masih ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, saya kembalikan kepada penanya. Saya lanjut lagi, pastilah. Setelah kegiatan ini bisa dikatakan berjalan dengan baik, tindak lanjutnya nanti seperti apa? Itu saja. Terima kasih. Oke. Ketika kira-kira berhasil model pembelajaran ini, atau yang saya anggap nanti setelah dievaluasi saya anggap berhasil ini kegiatannya, atau ada hal-hal yang harus diperbaiki, tentu model pembelajaran ini tetap akan terus dicobakan atau terus akan diterapkan. Kenapa? Di sini ada sisi kolaborasinya.
mulai dari guru PGOK, guru kelas. Makanya saya belum berani ambil lintas fase. Kemarin saya konsultasi dengan fasilitator, bisa nggak kira-kira saya ambil lintas fase, misalkan fase A, B, C. Solusinya untuk tahap ini gunakan satu fase dulu, jangan dulu lintas fase, karena bisa jadi nanti kerepotan atau ada hal-hal capaian pembelajaran yang kita harapkan atau yang ingin kita capai nanti tidak akan tercapai. Jadi untuk tahap ini saya cuma ambil fase C karena model SEM ini rata-rata teman-teman terapkan di SMP, SMA karena mungkin mereka sudah bisa nih, kalau bilang buat panitia, mungkin mereka sudah saling menunjuk ya. Tapi untuk SD ini memang merupakan hal baru, makanya saya coba mau terapkan. Apakah bisa ketika di tahapan tingkatan dasar model SEM ini diterapkan dan apakah efektif? Karena tujuan SEM ini tadi adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pokoknya peserta didik itu bermain peran betul, dia melaksanakan betul semua ujian, tidak ada yang nganggur. Bahkan ketika ada yang peserta didik yang tidak bisa apa-apa, dia bisa jadi sebagai penonton atau tim hore, menyemangati. Bahkan ketika ada yang lebih hebat lagi, mungkin dia sudah menjadi kapten atau mengatur jadwal latihannya sendiri. Kegiatan ini tadi saya rencanakan 2 minggu, mulai dari persiapan, perencanaan tadi sampai pelaksanaan hingga penutupan. Jadi ceritanya ini kayak semacam kompetisi kecil lah. Jadi setiap nanti dibentuk bentuk tim untuk bertanding. Mereka bisa latihan, menjadwalkan sendiri kegiatan latihannya sendiri. Jadi teman-teman fasilitator di guru atau guru yang menjadi fasilitatornya itu bisa meminta program latihannya. Hari apa kamu latihannya? Di jam harus di luar jam sekolah. Saya kata, Pak, saya mau latihan 3 kali sebelum bertanding. Hari apa? Nah, itu bisa ditanyakan nanti. Jadi kita bisa mengevaluasi sekaligus memberikan masukan untuk peserta didik kita. Jadi mereka yang berperan aktif. Kita ya memantau, mengevaluasinya dan memberikan masukan atau umpan balik. Mungkin itu saja. Terima kasih atas pencerahannya. Mungkin ini bisa jadi buat kita semua, bisa diadopsi mungkin karena tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk menggerakkan anak-anak kita yang memang kurang aktif dalam kegiatan peran. Kadang ada di antara mereka yang tidak bisa memainkan perannya dengan baik. Nah, ini mungkin yang bisa kita adopsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kira jelas sampai di sini. Demikian rangkaian kegiatan kita pada saat ini. Semoga boleh menjadi pengetahuan baru untuk kita semua. Dan saya akhiri kegiatan kita pada saat ini. Terima kasih untuk partisipasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.